Legenda Jakataru. Di sebuah desa di tepi hutan, di daerah Jawa Tengah, tinggallah seorang pemuda yang bernama Jakataru. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan dan juga rajin bekerja. Tak heran jika banyak gadis yang menyukainya. Selamat siang, Jakataru. Apakah kau tidak capek bekerja terus? Meskipun demikian, Jakataru belum berniat untuk menikah. Ia lebih suka menghabiskan waktu untuk berburu dan menjelajah ke tengah hutan. Bisa berburu seperti ini sangat menyenangkan. Jauh dari gadis-gadis di desa. Suatu hari, ketika Jakataru sedang berburu rusa, ia berhenti di tepi sebuah sungai. Rasanya haus sekali. Untunglah ada sungai di sini, sehingga aku bisa minum. Ketika Jakataru mendekat ke arah sungai, ia mendengar suara wanita. Suara siapa itu? Sambil mengendap-endap, ia menyusuri sungai, mencari sumber suara tersebut. Seperti suara gadis-gadis, tapi di tengah hutan begini. Ternyata, suara tersebut berasal dari suara 7 gadis yang sedang mandi di sungai. Wah, semuanya cantik-cantik. Andai salah satunya adalah istriku. Jakataru tidak tahu jika para gadis itu adalah bidadari kayangan. Dan sesungguhnya, manusia tidak bisa menikah dengan bidadari. Ia pun mulai berpikir dan mencari cara agar salah satu gadis itu bisa menjadi istrinya. Akhirnya, ia mendapat ide. Jika selendangnya aku ambil, tentu dia akan bingung mencari. Kemudian aku bisa berpura-pura telah menemukannya. Ia mengambil salah satu selendang milik bidadari itu. Ia pun segera membawa selendang itu pergi. Sementara itu, para bidadari hendak kembali ke kayangan. Ada apa, Nawang Wulan? Selendangku tidak ada. Tadi aku meletakkannya di atas batu bersama selendang kalian. Tanpa selendang, bagaimana aku bisa terbang dan kembali ke kahyangan? Oh tidak, matahari sudah hampir terbenam. Kita harus bergegas kembali ke kayangan. Maafkan kami, Nawang Wulan, tapi kami harus kembali ke kayangan. Teman-teman, jangan tinggalkan aku. Selamat tinggal, Nawang Wulan. Jaga dirimu baik-baik, Nawang Wulan. Para bidadari bergegas meninggalkan Nawang Wulan seorang diri. Nawang Wulan tampak sedih. Ia jadi tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Oleh karena bingung, ia pun menyusuri jalan setapak hingga ia tiba di rumah Jakataru. Itu adalah salah satu gadis dari sungai tadi. Dia pasti sedang mencari selendangnya. Kesempatanku untuk berpura-pura menolongnya. Selamat sore, gadis cantik. Kau nampak kebingungan. Ada yang bisa aku bantu? Oh, wahai pemuda, namaku Nawang Wulan. Aku sebenarnya bidadari kahyangan. Namun, aku kehilangan selendangku, sehingga aku tidak bisa kembali ke kahyangan. Jakataru terkejut, tidak menyangka jika gadis itu bidadari. Apa? Gadis ini bidadari? Kalau begitu, selendangnya tidak akan aku kembalikan, supaya dia tidak bisa kembali ke kahyangan. Namaku Jakataru. Sungguh malang nasibmu. Daripada kau bingung mencari selendangmu, tinggallah di sini bersamaku. Baiklah, Jaka. Terima kasih. Kau sungguh baik hati. Nawang Wulan pun akhirnya tinggal bersama Jakataru dan menjadi istrinya. Mereka dikaruniai seorang gadis mungil yang diberi nama Nawangsih. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Walaupun nampak bahagia, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Jakataru, yakni persediaan padinya yang hampir selalu memenuhi lumbungnya.
Padi-padi ini seperti tidak berkurang. Aneh sekali. Hingga suatu hari, Suamiku, aku akan pergi mencuci di sungai sebentar. Oh iya, jangan sekali-sekali kau buka, tutup kukusan nasi yang sedang kumasak ya. Baiklah. sepeninggal Nawang Wulan, Jakatarup menuju ke dapur. Ia hendak memeriksa nasi kukusan istrinya itu. Sebenarnya, apa isi kukusan ini? Kenapa dia selalu melarangku untuk melihatnya? Penasaran, ia membuka tutup kukusan nasi. Betapa terkejutnya ia, di dalam kukusan hanya terdapat sebuah biji padi. Istriku hanya memasak sebutir padi saja. Pantas saja lumbungku tak pernah berkurang. Suamiku, kenapa kau melanggar perintahku? Sebelum nasi itu matang, tidak boleh ada manusia yang melihatnya. Akibat perbuatanmu ini, kesaktianku menanak nasi menjadi hilang. Maafkan aku, istriku. Karena kesaktiannya telah hilang, kini Nawang Wulan harus benar-benar menumbuk padi sebelum dimasak. Aku capek sekali. Seandainya saja aku masih memiliki kesaktian. Sejak saat itu, padi di lumbung mulai berkurang hingga hampir habis. Suatu pagi, ketika Nawang Wulan hendak mengambil padi di lumbung, pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak asing baginya. Benda itu menyembul dari tumpukan padi yang terakhir. Betapa terkejutnya ia. Ternyata itu adalah selendang yang selama ini ia cari. Ternyata selama ini suamiku yang menyembunyikan selendangku. Tega sekali dia. Ia pun segera menemui suaminya. Jakatarup, ternyata selama ini kau telah membohongiku. Sungguh tega. Aku akan kembali ke kahyangan. Tunggu. Jangan pergi. Bagaimana dengan nasib Nawangsi? Walaupun aku tak mengakui dirimu sebagai suamiku lagi, namun Nawangsih tetaplah anakku. Aku akan sesekali kembali untuk menyusuinya. Istriku, jangan tinggalkan aku, istriku. Demikianlah, Nawang Wulan pun kembali ke kahyangan, meninggalkan Jakatarup dan putrinya Nawangsih. Pesan dari cerita ini adalah, setiap kebohongan dan niat buruk tidak akan berakhir dengan bahagia. Berusahalah untuk terus bersikap jujur dalam meraih sesuatu.